Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soalen 4 chapter 917. 917 untuk putraku. Tetapi pada saat ini, ketika Nana mengucapkan kata-kata ini, pikiran yang ada di lubuk hati Lan Xuanyu tidak dapat lagi ditahan. Aku tahu, ini sangat mendadak bagimu. Tapi aku benar-benar merasakan perasaan ini. Anda mungkin anak saya. Orang itu akan kembali, saya tidak tahu apakah saya bisa menghentikannya. Tapi aku akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kalian semua. Jika sesuatu terjadi padaku, temui Paman Lemu. Dia mungkin, saat dia selesai berbicara, wajah Nana tiba-tiba berubah, cahaya perak menyala, dan saat berikutnya, dia menghilang dari plane luar angkasa. Di lantai plane ruang angkasa, tombak naga perak dan tombak jurang pemisah suci surgawi tetap ada. Sesaat sebelum dia berteleportasi, Lan Xuanyu dengan jelas melihat bahwa mata Nana penuh keengganan. Bu, tangisan Lan Xuanyu meledak secara spontan. Dia bergegas ke jendela kapal. Di luar jendela kapal, hamparan lampu merah yang luas menyapu. Nana berada di sebelah kapal perang 33 Skywings, dengan tangan terlipat di depan dada, telapak tangan saling berhadapan. Di antara telapak tangannya ada cahaya 9 warna. Lingkaran 9 warna menyebar, berguling kembali untuk melindungi kapal perang 33 Skywings, menghalangi lampu merah di luar. Tianlong muncul dari lampu merah. Dibandingkan saat pertama kali muncul, dia sekarang terlihat agak acak-acakan dan wajahnya sangat jelek. Seluruh tubuhnya tampak agak ilusi. Apakah pantas mengorbankan hidupmu demi manusia lemah ini? Saya tidak punya waktu. Meskipun kehilangan proyeksi ini membutuhkan waktu lama untuk pulih, rahasianya harus dijaga. Ini yang terpenting bagi kita untuk menghancurkan Federasi Douluo. Karena kamu menolak untuk menyerah, pergilah ke neraka bersama-sama. Saat dia berbicara, dada Tianlong tiba-tiba menyala dengan lampu merah yang menyala-nyala, dan segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi merah darah. Bahkan cahaya 9 warna yang dikeluarkan oleh Nana ditekan ke dalam. Kapal perang 33 Skywings bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Nana mengertakkan giginya dan menuangkan seluruh kekuatan sucinya ke dalamnya, lingkaran cahaya 9 warna menjadi semakin padat. Namun saat berikutnya, lampu merah tiba-tiba meletus, dan cahaya yang menyala-nyala itu meledak dengan fluktuasi kuat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuh Tianlong dengan cepat menjadi halus, dan akhirnya menyatu dengan lampu merah, dan kekuatan mengerikan meledak seketika. Ledakan. Tidak, Nana mengertakkan giginya. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya. Xuanyu adalah anakku, meskipun itu mengorbankan nyawaku, aku akan melindunginya. Cahaya perak yang menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Nana, sepasang sayap perak besar terbentang, berguling ke belakang, dan menyelimuti seluruh kapal perang 33 Skywings. Lingkaran 9 warna meletus dan menyebar ke setiap sudut sayap. Dia menahan ledakan semua lampu merah. Nana, bersama dengan kapal perang 33 Skywings, langsung terdorong keluar di bawah kekuatan ledakan lampu merah yang mengerikan, seperti meteor yang terbang ke kejauhan. Nana mengertakkan giginya, armor perak di tubuhnya hancur berkeping-keping dan menghilang menjadi titik-titik cahaya. Sayapnya secara bertahap menunjukkan retakan dalam cahaya merah yang menakutkan, tapi cahaya 9 warna di sayapnya tidak melemah sedikit pun. Darah berangsur-angsur mengalir dari 7 lubangnya. Serangan yang dilakukan Tianlong dengan mengorbankan proyeksinya sendiri terlalu menakutkan. Jika itu hanya dia mungkin masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tapi untuk melindungi kapal perang 33 Skywings, dia tidak bisa pergi. Di bawah perlindungannya, kapal perang 33 Skywings berubah menjadi aliran cahaya dan terbang liar di angkasa. Kecepatan yang dicapainya dalam sekejap jauh lebih cepat daripada kapal perang tercepat yang bisa diciptakan manusia. Di dalam kapal perang, Lan Xuanyu telah menabrak salah satu sisi kapal perang, dan seluruh tubuhnya ditekan dengan kuat ke kapal perang karena hantaman yang kuat, tidak mampu bergerak. Teman-temannya juga sama, semua orang menempel kuat di sandaran kursi mereka. Dampak yang mengerikan membuat mereka bahkan sulit bernapas. Bisa dilihat betapa mengerikannya kecepatan yang dicapai kapal perang saat itu. Dampak lampu merah sangat kuat, dan tidak ada tanda-tanda menghilang karena pelepasan daya yang terus-menerus. Lapisan sisik perak muncul di tubuh Nana,
menutupi seluruh tubuhnya, namun sisiknya masih pecah karena pengaruh lampu merah. Setiap kali skalanya pecah, darah akan merembes keluar, dan bola cahaya 9 warna di dadanya juga berfluktuasi dengan sangat tidak stabil. Waktu berlalu detik demi detik, dan bekas luka di tubuh Nana mulai bertambah. Lampu merah akhirnya menunjukkan tren melemah. Bola cahaya 9 warna di depan Nana masih terang. Meski dia sudah terluka parah sekarang, saat lampu merah mulai melemah, dia juga punya kesempatan untuk bernapas. Akhirnya diblokir. Selama dia bertahan sampai lampu merah menghilang, dia bisa menyelamatkan kapal perang 33 Skywings. Namun saat ini, perasaan istimewa tiba-tiba datang, yang membuat wajah Nana berubah drastis. Dia menoleh dengan susah payah dan melihat ke samping, yang dia lihat adalah cahaya dan bayangan yang menyala-nyala. Dalam perhitungan Tianlong, semuanya sebenarnya telah diperhitungkan. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki peluang untuk membunuh Nana dengan meledakkan proyeksinya, tetapi untuk melindungi rencananya, dia harus membunuh Nana bersama-sama. Kalau tidak, dia tidak yakin apakah Nana juga mengetahui kebenarannya. Kehadiran orang kuat di planet sumber naga bukan berarti ada masalah dengan planet sumber naga, namun jika berita itu menyebar kembali, maka rencana yang ia rancang akan terungkap seluruhnya. Oleh karena itu, ketika dia menghancurkan sendiri proyeksinya, dia menyesuaikan sudutnya. Dia sudah melihat bahwa di antara manusia di kapal perang itu, pasti ada seseorang yang harus dilindungi Nana. Jika energi setelah ledakan terkonsentrasi pada satu titik, kemungkinan besar akan menyebabkan kerusakan yang lebih besar pada Nana, namun tidak dapat menjamin untuk membunuhnya. Jadi dia mengubah gaya ini menjadi gaya dorong yang bahkan Nana sulit untuk menahannya. Kecuali Nana bersedia meninggalkan kapal perang 33 Skywings, jika tidak, dia hanya bisa memblokir di depan kapal perang tersebut. Dan gaya ini akan mendorong mereka menuju bintang terdekat. Begitu mereka memasuki kisaran tertentu dari bintang, gravitasi yang menakutkan dan suhu bintang yang sangat tinggi akan membuat Feng Hao dulu tingkat dewa pun tidak dapat bertahan hidup, dan mereka pasti akan mati. Oleh karena itu, ketika lampu merah mulai melemah, nyatanya Nana dan yang lainnya secara bertahap mendekati bintang tersebut, dan mereka akan memasuki jangkauan gravitasi bintang tersebut. Di bawah tarikan gravitasi permukaan bintang, Nana hampir tidak bisa menahan diri pada jarak yang cukup, tetapi begitu dia memasuki jarak tertentu, dia tidak lagi mampu melawan. Feng Hao Doulo tingkat dewa tidak terkalahkan. Gaya dorongnya terlalu cepat, saat Nana menemukan bintang itu, mereka sudah terlalu dekat. Dia bisa merasakan gaya isap datang dari belakang, mereka sudah mulai memasuki jangkauan gravitasi bintang. Mungkin, dalam beberapa puluh detik, gravitasi itu akan mencapai tingkat yang bahkan dia tidak bisa menolaknya. Tanpa ragu-ragu, pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun keraguan. Sepasang sayap di belakangnya, yang sudah rusak parah, tiba-tiba menyala, sedemikian rupa sehingga bagian dalam kapal perang itu diterangi oleh cahaya perak yang menyilaukan. Ledakan. Cahaya perak meletus, dan sepasang sayap besar di belakang Nana putus sampai ke akarnya, cahaya kuat menerangi segala sesuatu di sekitarnya, dan lampu merah yang mulai melemah terhalang. Nana tiba-tiba berbalik di tengah jalan, dan cahaya serta bayangan naga perak besar menyelimuti seluruh kapal perang 33 Skywings dan berayun dengan paksa. Tapi saat dia menyelesaikan gerakan sulit ini, lampu merah telah berdampak besar padanya, mendorongnya untuk berakselerasi lagi dan terbang menuju bintang. Kapal perang 33 Skywings terlempar jauh sekali, tapi Nana terbang menuju bintang seperti meteor. Lengan kirinya terentang karena benturan yang kuat, dan telapak tangannya juga terbuka seolah ingin meraih sesuatu. Matanya benar-benar membeku pada kapal perang yang berangsur-angsur berubah menjadi titik hitam, matanya yang indah penuh keengganan. Air mata sebening kristal mengalir tanpa suara, berkilauan dengan cahaya perak samar. Suanyu, selamat tinggal, ibu minta maaf. Solen 4 chapter 918. 918, Guru Nana tidak akan mati. Nana jatuh ke arah bintang seperti meteor. Di bawah tarikan gravitasi bintang yang sangat besar, tubuhnya terus berakselerasi, tetapi bola cahaya 9 warna di dadanya melekat erat padanya. Saat suhu tinggi di sekitarnya menjadi lebih kuat, bola cahaya 9 warna juga mulai menjadi semakin kuat, secara bertahap membungkus seluruh tubuhnya di dalamnya, berubah menjadi bola cahaya 9 warna dan jatuh menuju bintang. Cahaya dan bayangan berbentuk naga di sekitar kapal perang 33 Skywings berangsur-angsur menghilang, dan kecepatannya juga melambat. Ia benar-benar lolos dari tekanan gravitasi bintang.
Meskipun mereka tidak sepenuhnya memahami apa yang baru saja terjadi, mereka semua melihat bahwa di saat-saat terakhir, Nana jatuh ke arah bintang untuk menyelamatkan mereka. Guru Nana, Lan Xuanyu, yang telah mendapatkan kembali mobilitasnya, berteriak dan hendak bergegas turun. Sesosok melintas seperti kilat dan bergegas ke sisinya, memeluknya erat. Itu adalah Bai Xiuxiu. Saat ini, Bai Xiuxiu sudah menangis, Xuanyu, Xuanyu. Nana tersedot oleh bintang itu. Dengan basis kultivasi Nana, dia tidak bisa menahan tarikan gravitasi bintang. Jika Lan Xuanyu dibiarkan keluar, hasilnya bisa diprediksi. Nana jatuh ke dalam bintang, dan bagaimana mungkin Bai Xiuxiu tidak merasakan sakit di hatinya, tapi dia juga mendengar apa yang dikatakan Nana kepada Lan Xuanyu sebelumnya, dan keterkejutan di hatinya semakin kuat. Faktanya, dia selalu merasa hubungan antara guru Nana dan Lan Xuanyu agak aneh. Kemampuan mereka dalam mengendalikan elemen terlalu mirip. Jika bukan karena kemampuan Lan Xuanyu untuk memiliki rumput perak biru berpola emas dan perak, dia bahkan akan berpikir bahwa mereka berasal dari garis keturunan yang sama. Ketika Nana mengatakan bahwa Lan Xuanyu mungkin ada hubungannya dengan dia, bahkan anaknya. Bai Xiuxiu sangat terkejut. Jika sudah seperti ini, lalu apa hubungan antara orang tua kandung Lan Xuanyu dan dia? Lebih penting lagi, jika guru Nana adalah ibu Xuanyu, maka kejatuhannya saat ini pasti akan membuat Xuanyu menderita kesakitan 100 kali lebih banyak. Jadi dia bergegas untuk pertama kalinya, memeluk Lan Xuanyu dengan erat, dan mencegahnya keluar secara impulsif. Lepaskan aku, biarkan aku keluar. Suara Lan Xuanyu sangat serak, dan air mata mengalir tak terkendali. Apakah guru Nana memiliki hubungan darah dengannya atau tidak, dia adalah orang terdekatnya. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Nana telah melindungi mereka selama ini, sehingga dia bisa muncul di saat kritis ini dan menyelamatkan mereka dari api dan air. Jika Nana tidak datang, semua kelas mereka akan menjadi abu di bawah Tianlong yang menakutkan. Namun Nana membayar harga nyawanya untuk menyelamatkan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima sama sekali. Xuanyu, Xuanyu, jangan impulsif. Guru Nana tidak akan mati, dia pasti tidak akan mati. Bai Xiuxiu berkata dengan cemas, jika kamu bergegas keluar sekarang, di depan bintang, kamu hanya akan jatuh dan tidak melakukan apa-apa. Guru Nana sangat kuat, dan dia pandai mengendalikan elemen api. Bahkan jika dia jatuh ke dalam bintang, dia belum tentu mati. Bukankah dia menyuruhmu pergi menemui Paman Le? Ayo kembali ke Paman Le dulu. Juga, apakah Anda belum mengetahui konspirasi besar musuh? Kita juga harus segera menyampaikan masalah ini kepada Federasi. Guru Tang mengajari kami bahwa kami harus selalu tenang apapun yang terjadi, dan sikap impulsif tidak ada gunanya. Apakah kamu mengerti? Sambil berbicara, Bai Xiuxiu memeluknya lebih erat lagi, tidak berani bersantai sama sekali. Dia takut jika dia melepaskan Lan Xuanyu, dia akan kehilangan dia selamanya. Pada saat ini, semua orang juga berkumpul, Tang Yuge, Yuanen Hui, Qian Lei, Liu Feng, Lan Mengqin. Lan Mengqin telah mengeluarkan jadi Phoenix Zider miliknya. Melodi yang jelas dan damai dimainkan, menenangkan emosi gelisah semua orang saat ini. Tidak ada keraguan bahwa mereka telah lolos dari kematian. Suasana hati setiap orang seperti badai di laut. Nafas Lan Xuanyu perlahan menjadi tenang. Matanya merah, tapi dia tidak lagi meronta. Dia menggigit bibir bawahnya erat-erat, dan baru beberapa saat kemudian dia mengangguk. Xiuxiu, biarkan aku pergi. Saya tidak akan bertindak impulsif. Bai Xiuxiu menatapnya. Saat ini, mata Lan Xuanyu memerah dan wajahnya pucat. Orang bisa membayangkan suasana hatinya sekarang, tapi setidaknya di permukaan, dia sudah tenang. Dia dengan ragu-ragu mengendurkan lengannya. Jika Lan Xuanyu secara impulsif bergegas keluar lagi, dia akan segera memeluknya erat. Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, menekan fluktuasi hebat dalam suasana hatinya saat ini, dan berkata dengan suara yang dalam, kembali, segera temukan satelit terdekat, kirim kembali beritanya, dan kembali ke posisi masing-masing. Zuohan, kamu terus mengemudikan kapal perang. Keadaan saya saat ini tidak cocok untuk memimpin kapal perang. Aku akan menenangkan diri sebentar. Dengan itu, dia berbalik dan berjalan menuju kabin belakang. Kapal perang 33 Skywings memiliki kamar kecil di kabin belakang. Bai Xiuxiu menghela nafas lega, mengangguk kepada semua orang, lalu mengikuti Lan Xuanyu menuju kabin belakang. Lan Xuanyu tidak bertindak impulsif lagi. Dia datang ke kabin belakang dan memasuki kamar kecil. Xuanyu, bolehkah aku masuk? Bai Xiuxiu bertanya dengan lembut.
masuk. Lan Xuanyu mengulurkan tangannya padanya. Bai Xiuxiu memegang tangannya. Hanya pada saat ini dia dapat yakin bahwa Lan Xuanyu sudah benar-benar tenang. Xuanyu, Bai Xiuxiu memanggilnya lagi, suaranya tercekat karena emosi. Dia kemudian mengambil inisiatif untuk melemparkan dirinya ke pelukannya. Lan Xuanyu memeluknya dan mendudukkannya di pangkuannya. Perasaan Bai Xiuxiu terhadap Nana sama besarnya dengan perasaannya. Dia bereaksi begitu cepat sebelumnya karena dia lebih mengkhawatirkannya. Pada saat ini, dia menjadi tenang dan kesedihan membanjiri hatinya, tetapi dia tidak berani mengungkapkannya terlalu banyak karena takut memicu Lan Xuanyu lagi. Dengan lembut membelai rambut biru panjangnya, Lan Xuanyu berkata dengan serius, "Kamu benar, Guru Nana tidak akan mati begitu saja. Dia memiliki kekuatan kendali elemen paling kuat yang pernah saya lihat. Dia hampir bisa mengubah dirinya menjadi elemen api murni. Matahari memang terik, tapi belum tentu melelehkannya. Terlebih lagi, dia masih memiliki cahaya 9 warna yang aneh. Bola cahaya itu seharusnya menjadi inti dari Dewa Naga. Dewa Naga adalah makhluk kuat setingkat Raja Dewa bahkan di alam dewa. Trea kecil, keluarlah." Sebelumnya, ketika plane luar angkasa terbang dengan kecepatan tinggi, binatang pemburu harta karun telah kembali ke tubuh Lan Xuanyu. Pada saat ini, dia perlahan-lahan menjadi tenang dan segera mengingat semua yang dikatakan oleh binatang pemburu harta karun sebelumnya. Dengan kilatan cahaya, binatang pemburu harta karun muncul dari dahi Lan Xuanyu. Ekspresinya agak bingung saat ini. Lan Xuanyu berkata dengan suara yang dalam, "Trea kecil, aku bertanya kepadamu, ketika Guru Nana baru saja muncul, kamu menyebutkan inti Dewa Naga, apakah itu inti yang perlu dihidupkan kembali oleh Dewa Naga?" Binatang pemburu harta karun sudah bangun saat ini dan mengangguk dengan penuh semangat. "Ya, saya yakin itu adalah inti Dewa Naga, saya tidak akan pernah salah. Itu adalah kekuatan paling murni dari Dewa Naga. Terlebih lagi, orang yang memegang inti Dewa Naga adalah Raja Naga Perak. Itu adalah salah satu dari 2 tubuh Dewa Naga yang berubah menjadi setelah terbelah menjadi 2. Aku tidak menyangka Raja Naga Perak masih hidup. Kamu harus menjadi putranya, tidak ada kesalahan. Jika tidak, kamu tidak akan mewarisi garis keturunan Dewa Naga." Lan Xuanyu menarik napas dalam-dalam, "Kalau begitu izinkan saya bertanya, sekarang Guru Nana telah jatuh ke bawah sinar matahari, akankah dia berbicara tentang ini?" Ekspresinya menjadi meronta. Jawaban ini terlalu penting baginya. Dia bahkan tidak berani memikirkan fakta bahwa Nana adalah ibu kandungnya, karena begitu dia memikirkannya, dia tidak bisa bernapas karena kesakitan. Terlebih lagi, sebelum konfirmasi ke orang tuanya, ia tak berani mengakuinya. Kalau tidak, itu tidak menghormati orang tuanya. Binatang pemburu harta karun ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya sedikit. Melihat ekspresinya, hati Lan Xuanyu dan Bai Xiuxiu tidak bisa menahan tegang. "Tuan, saya tidak tahu." Binatang pemburu harta karun berkata sambil tersenyum masam, karena situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. "Jika itu adalah Dewa Naga, aku yakin kekuatan matahari tidak akan melakukan apapun padanya. Tapi jika itu hanya Raja Naga Perak, aku tidak yakin. Tapi Raja Naga Perak membawa inti Dewa Naga, jadi pasti ada peluang untuk bertahan hidup. Tingkat energi inti Dewa Naga sangat tinggi, tetapi hanya Dewa Naga asli yang dapat memobilisasi kekuatan inti." Soul Land 4 Chapter 919 laporkan ke Akademi. Lan Xuanyu menghela nafas lega dan melanjutkan, "Jadi, maksudmu Guru Nana masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, tapi dia mungkin binasa di bintang itu, dan kita harus menyelamatkannya. Dia tidak bisa keluar sendiri, kan?" Binatang pemburu harta karun mengangguk dan berkata, "Jika dia bisa bertahan hidup, seharusnya begitu. Setelah Anda mendekati area inti Dewa Naga, Anda seharusnya bisa merasakannya. Namun, kamu masih terlalu lemah saat ini. Mustahil bagi Anda untuk bertahan hidup di permukaan bintang. Jadi, Tuan, tolong jangan bertindak sembarangan." Lan Xuanyu sedikit mengangguk. Dengan kata-kata dari binatang pemburu harta karun, hatinya sedikit rileks. Setidaknya, dia melihat peluang. Meskipun peluang ini sangat kecil, itu jauh lebih baik daripada tidak memiliki peluang sama sekali. "Baiklah, kamu kembali dulu." Mengambil binatang pemburu harta karun, Lan Xuanyu mencoba menenangkan suasana hatinya sebanyak mungkin, dan otaknya mulai berputar dengan cepat. Guru Nana belum mati, dan dia tidak akan mati. Dia terus mengatakan hal ini pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Hanya dengan melakukan itu dia dapat mengembalikan emosinya menjadi normal.
Jika Guru Nana masih hidup tetapi terjebak di bintang dan terluka, dia mungkin tidak akan pulih untuk sementara waktu. Kemungkinan besar dia juga tidak bisa meninggalkan bintang itu sendirian. Jadi, hal terpenting baginya adalah menyelamatkannya. Dia harus menyelamatkannya, dia harus. Memikirkan hal ini, kesedihan di hati Lan Xuanyu berangsur-angsur mereda, menekan jauh di dalam dirinya. Bai Xiu-xiu juga bisa merasakan perubahannya dan membenamkan kepalanya di bahunya, memeluknya erat. Di dalam hatinya, selalu hanya ada dua orang yang dicintai, yang satu adalah Nana, dan yang lainnya adalah Lan Xuanyu. Pentingnya Nana baginya sama pentingnya dengan Lan Xuanyu. Baru sekarang kerentanannya mulai muncul ke permukaan secara bertahap. Lan Xuanyu berkata dengan lembut, Guru Nana akan baik-baik saja, dia pasti akan baik-baik saja. Kami pasti bisa menyelamatkannya. Sekarang tugas yang paling mendesak adalah menyampaikan pesan tersebut kembali ke Federasi dan kembali ke Ibu Planet untuk meminta bantuan. Tidak mungkin kami menyelamatkannya dengan kekuatan kami saat ini. Tapi Paman Le, para guru di akademi, mereka semua punya kemungkinan. Paviliun Wang masih berada di planet Sumber Naga, haruskah kita mencarinya? Aku ingin tahu bagaimana keadaannya. Bai Xiu-xiu bertanya dengan lembut. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kita tidak bisa menemukan Paviliun Wang. Setiap naga sumber di planet Sumber Naga memiliki kristal sumber naga di tubuhnya, dan kesadaran orang itu ada di dalamnya. Bisa dibilang selama masih ada kristal sumber naga, ada kemungkinan dia akan mengetahui bahwa kita masih hidup. Begitu dia mengetahuinya, dia mungkin akan menyerang kita lagi dan menebak bahwa rencananya telah terungkap. Kemungkinan besar dia akan memicu rencana yang melibatkan kristal sumber naga di Federasi sebelumnya. Sekarang kristal sumber naga sudah banyak digunakan. Begitu meledak, akan menimbulkan kerugian yang sangat besar dan tak terukur bagi Federasi. Jadi, kita harus membuatnya berpikir bahwa kita sudah mati, dan rencananya masih bisa dilanjutkan. Oleh karena itu, kita tidak dapat kembali ke kristal sumber naga. Setelah menghubungi Federasi dan Akademi, kami akan memberitahu mereka segalanya dan membiarkan Akademi menghubungi Paviliun Wang untuk memintanya kembali. Baiklah. Mendengarkan analisis Lan Xuanyu, suasana hati Bai Xiu-xiu juga sedikit stabil. Kapal perang 33 Skywings berakselerasi secara menyeluruh dan terbang menuju arah satelit terdekat. Setelah seharian terbang dengan kecepatan penuh, mereka akhirnya sampai di satelit luar angkasa terdekat. Fungsi terpenting dari satelit luar angkasa adalah penyampaian sinyal, memungkinkan koneksi jarak jauh dengan satelit lain, dan memfasilitasi komunikasi di luar angkasa. Namun, ruang angkasa sangat luas, dan selain terhubung satu sama lain, agar kapal perang dapat menjalin hubungan komunikasi jarak jauh dengan satelit, ia harus berada dalam jangkauan tertentu dari satelit. Lagi pula, kecuali kapal perang super besar seperti kapal induk, sebagian besar kapal perang tidak dapat membawa peralatan komunikasi luar angkasa yang sangat canggih. Koneksi sinyal satelit sudah selesai. Komunikasi jarak jauh sekarang dapat dimulai, kata Ding Zuhan kepada Lan Xuanyu dari posisi kendali utama. Hubungkan dengan Akademi dulu. Saya perlu berbicara dengan mereka, kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh, sambil berdiri di kabin depan. Ya. Melaporkan hal ini langsung ke Federasi tidaklah praktis karena mereka tidak tahu siapa yang harus dihubungi. Hanya dengan memberitahu Akademi terlebih dahulu mereka dapat menangani situasi ini dengan baik. Selain itu, selama Paviliun Wang tidak dalam bahaya besar, dia seharusnya sudah mengirimkan kembali berita tentang kecelakaan mereka. Mereka juga perlu memberitahu Akademi tentang keselamatan mereka. Segera, sinyalnya tersambung. Ini Akademi Shrek, sebuah suara tenang terdengar dengan cepat. Setelah mendengar suara ini, semua orang di dalam kapal perang 33 Skywings merasa lega, mereka akhirnya mendengar suara Akademi. Guru, halo, saya Lan Xuanyu, Ketua Kelas Kelulusan Pengadilan Luar. Kami menghadapi serangan musuh yang kuat selama misi ujian kelulusan di pangkalan planet Sumber Naga, tapi kami sekarang aman. Saya menelepon untuk memberitahu Akademi dan meminta untuk dihubungkan dengan Dekan Ying Lohong, kata Lan Xuanyu keras. Lan Xuanyu, oke, sebentar. Komunikasi telah ditransfer. Setelah belasan detik, suara lain terdengar. Xuanyu, suara itu penuh kejutan. Bukankah itu Dekan Ying Lohong? Mendengar suara ini, Ding Zuhan, yang duduk di posisi kendali utama, sedikit gemetar, membuka mulutnya, namun akhirnya tetap diam. Dekan Ying Lohong, ini aku, Lan Xuanyu. Setelah mendengar suaranya, Ying Lohong langsung dipenuhi kegembiraan, melompat dari tempat duduknya.
Ketika dia menerima berita bahwa kapal perang 33 Skywings diserang oleh lawan yang sangat kuat, dia tercengang. Lawan yang bahkan gurunya tidak bisa tolak, seberapa kuatkah mereka? Seluruh kapal perang yang dikomandoi oleh Lan Xuanyu menghilang, dan dia tidak tahu apakah mereka melarikan diri atau dihancurkan oleh musuh. Hatinya melayang di udara. Wang Tianyu terluka parah dan masih dalam masa pemulihan di planet sumber naga. Kapal perang telah dikirim dari pangkalan Dragon Source Planet untuk mencari, dan mereka bahkan menghubungi armada federasi terdekat untuk mencari, tetapi tidak ada kabar. Ruang angkasa sangat luas, menemukan kapal perang sangatlah sulit. Putranya juga ada di kapal perang. Bagaimana mungkin dia tidak cemas? Tepat ketika dia merasa cemas seperti semut di wajan panas, komunikasi Lan Xuanyu memberinya kelegaan seolah-olah dia menghadapi hujan lebat, dan dia menghela nafas lega. Apakah kalian semua aman? Apakah semua teman sekelasnya aman? Ying Lohong bertanya, suaranya bergetar. Kita semua aman, Dekan Ying Lohong, yakinlah, sela Ding Zuhan sebelum Lan Xuanyu dapat berbicara. Lan Xuanyu menatapnya dengan heran, tapi tanpa berpikir panjang, dia setuju, ya, seluruh kelas kita aman. Itu bagus, itu bagus. Kamu ada di mana sekarang? Saya akan segera memberitahu ekspedisi federasi dan meminta armada datang menjemput Anda. Ying Lohong sangat gembira mendengar suara Ding Zuhan, akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya. Din Ying Lohong, kami sedang berkomunikasi dengan Anda dari satelit 67433. Tidak perlu kapal perang datang menjemput kami. Setelah komunikasi, kita akan langsung kembali ke ibu planet. Kami memiliki intelijen penting untuk dilaporkan kepada Anda. Harap memperhatikan dan segera memberitahu federasi. Ini adalah informasi penting mengenai keselamatan federasi, kata Lan Xuanyu dengan sungguh-sungguh. Mendengar kata-katanya, hati Ying Lohong menegang. Dia sudah menstabilkan suasana hatinya sekarang dan berkata dengan nada serius, baiklah, silakan. Lan Xuanyu melanjutkan, kali ini kami menjalankan misi Skyfighter level 5, menjelajahi area misterius planet sumber naga. Dengan teknik metal escape Tang Yuge, kami menembus bawah tanah dan membuat penemuan menakjubkan. Dia kemudian merinci temuan mereka di planet sumber naga dan bagaimana mereka diserang oleh kepala planet naga langit setelah menemukan perasaan dewa di dalam kristal sumber naga. Mendengarkannya, murid Ying Lohong berkontraksi sejenak. Dibandingkan dengan Lan Xuanyu dan timnya, dia lebih menyadari betapa luasnya kristal sumber naga digunakan sekarang dalam armada federasi. Jika ada masalah dengan kristal sumber naga, itu akan menjadi masalah besar, seperti yang dikatakan Lan Xuanyu, masalah yang dapat mempengaruhi seluruh federasi dan mungkin menyebabkan bencana besar. Terlebih lagi, karena galaksi kuda naga telah merencanakan konspirasi melawan federasi, begitu meletus, hal itu pasti akan disertai dengan perang. Soul Land 4 Chapter 920 Paman Le, Guru Nana dia. Kecerdasan ini terlalu penting. Anda semua segera kembali, dengan kecepatan maksimal. Tidak boleh ada penundaan selama perjalanan. Saya akan segera melapor ke Paviliun Dewa Laut, dan kemudian memberitahu federasi. Kami akan melihat bagaimana menangani masalah ini. Dengan segera melaporkan situasinya, Anda telah memberikan kontribusi yang signifikan. Itu saja untuk saat ini. Saya menutup telepon. Ying Lohong, yang baru saja tenang, merasakan jantung berdebar setelah mendengar laporan Lan Xuanyu. Perlu dicatat bahwa bahkan Akademi Shrek dan Sekte Tang telah mulai bereksperimen dengan kristal sumber naga di beberapa fasilitas. Bisa dibayangkan sejauh mana infiltrasi kristal sumber naga ke dalam federasi. Siapa yang mengira bahwa sumber energi dari bintang sumber daya akan menjadi bagian dari konspirasi besar? Ini telah diperiksa oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Federasi dan bahkan oleh Pusat Kekuatan Tingkat Dewa. Ada terlalu banyak implikasi yang terlibat, dan tidak mudah untuk mengatakan apakah ada mata-mata musuh di dalam federasi. Setelah mengakhiri komunikasi, Lan Xuanyu, yang berada di kapal perang 33 Skywings, menghela nafas lega. Misi mereka telah selesai, dan mengirimkan pesan kembali, bahkan jika Tianlong muncul lagi untuk membunuh mereka, tidak akan menghentikan federasi untuk menemukan konspirasi besar-besaran. Namun, galaksi kuda naga akan berusaha menyembunyikan konspirasi ini, dan federasi Doluo tidak ingin pihak lain mengetahui bahwa mereka menyadarinya. Dengan banyaknya kristal sumber naga yang sudah digunakan, menyelesaikan semuanya bukanlah tugas yang mudah, dan federasi memerlukan waktu untuk menanganinya. Tapi ini bukan kekhawatiran Lan Xuanyu dan timnya, mereka tidak terlibat. Masalahnya sudah selesai, dan Lan Xuanyu tidak punya niat untuk mempertimbangkan seberapa besar kontribusi mereka.
Saat ini, dia hanya ingin segera kembali dan mencari cara untuk menyelamatkan Guru Nana. Bantu saya menghubungi komunikasi lain. Nomornya adalah... Ya. Komunikasi tersambung, dan suara lembut datang dari sisi lain. Siapa yang menelepon? Saat Lan Xuanyu mendengar suara ini, ketegasan di wajahnya hampir seketika hancur, dan air mata mengalir tak terkendali. Paman Le, ini aku, Xuanyu. Suaranya tercekat, tidak dapat melanjutkan. Xuanyu, ada apa denganmu, Xuanyu? Tang Le segera merasakan ada yang tidak beres dengan emosinya dan bertanya dengan cemas. Lan Xuanyu berusaha mengendalikan emosinya dan gemetar. Paman Le, saya baik-baik saja. Hanya saja, Guru Nana telah dijebak oleh bintang saat mencoba menyelamatkan kita. Apa? Suara Tang Le tiba-tiba berhenti. Di sisi lain, Tang Le yang sedang berlibur menjadi pucat dalam sekejap. Dia merasa seperti disambar petir, dan bayangan wanita berambut perak bermata ungu langsung muncul di benaknya. Meski hanya satu pertemuan, setelah kembali, seluruh keadaan emosinya telah mengalami perubahan besar. Dia bahkan yakin bahwa dia pasti sudah mengenal Nana sebelumnya, dan mereka mungkin pernah berinteraksi. Tiba-tiba mendengar kabar buruk itu, dia merasa pikirannya menjadi kosong. Berbagai emosi kompleks muncul dalam dirinya, dan dia merasa seolah-olah telah kehilangan sesuatu yang sangat penting. Paman Le, suara Lan Xuanyu terdengar melalui komunikasi. Saya mendengarkan, lanjutkan. Apa yang sebenarnya terjadi? Tang Le mencoba yang terbaik untuk menenangkan emosinya. Lan Xuanyu juga mencoba menenangkan emosinya dan menceritakan cobaan sebelumnya dengan suara gemetar, termasuk spekulasinya sendiri. Namun, dia tidak menyebut pernyataan Nana tentang kemungkinan adanya hubungan darah dengannya karena belum bisa dipastikan. Setelah menceritakan seluruh prosesnya, Lan Xuanyu merasa semakin tidak nyaman. Nana belum meninggal, ini adalah spekulasi dia dan Bai Xiuxiu. Namun, mereka bukanlah Feng Hao Douluo tingkat dewa dan tidak yakin dia benar-benar dapat menahan suhu tinggi sebuah bintang. Jadi pendapat Tang Le sangat berarti. Kalau dia bilang ada kemungkinan Nana tidak mati, maka kemungkinannya jauh lebih besar. Paman Le, tentang Guru Nana, Lan Xuanyu sedikit ragu. Dia sangat takut mendapatkan jawaban yang paling tidak ingin dia dengar. Saya juga tidak yakin, tapi mungkin ada peluang. Jika apa yang kamu katakan tentang dia mengendalikan elemen api itu benar. Tapi berapa lama dia bisa bertahan, saya tidak tahu, kata Tang Le dengan sungguh-sungguh. Setelah mendengar kata-katanya, dada Lan Xuanyu naik turun, dan wajahnya menunjukkan sedikit kegembiraan. Jadi, kita benar-benar punya kesempatan untuk menyelamatkannya. Ya, Xuanyu, kamu segera kembali ke planet induk, dan kita akan bertemu di Akademi Shrek di planet induk. Saya akan mencari solusinya bersama Anda. Sampai jumpa di planet induk. Baiklah, terima kasih, Paman Le. Lan Xuanyu merasa lega setelah mendengar kata-kata Tang Le. Dia merasa telah menemukan tulang punggungnya. Mengakhiri komunikasi, Lan Xuanyu menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan menggosoknya dengan kuat beberapa kali. Akhirnya, ada kabar baik. Bos, jangan khawatir. Guru Nana menyelamatkan kami semua, bagaimanapun caranya. Selama itu adalah sesuatu yang bisa kita lakukan, kita semua akan menyelamatkannya bersama-sama, kata Qian Lei kepada Lan Xuanyu. Ya, kita akan menyelamatkan Guru Nana bersama-sama. Di dalam kapal perang, teriakan bergema. Terima kasih semuanya. Lan Xuanyu berusaha menekan emosinya. Mari kita pulang. Zuohan, berangkat. Baiklah, ayo pulang. Bagi mereka, ujian kelulusan yang seharusnya menjadi hal terpenting telah berubah menjadi sesuatu yang tidak terduga bagi semua orang. Dan pelajaran terbesar yang mereka peroleh dari pengalaman ini adalah ketidakberdayaan mereka. Ketika mereka menghadapi konfrontasi Tianlong dan Nana, mereka menyadari betapa lemahnya mereka. Jika mereka berada di garis depan, dampak sekecil apapun dari dua kekuatan besar itu bisa memusnahkan mereka. Kebanggaan di hati setiap orang padam secara tak kasat mata. Sekarang mereka menyadari betapa lemahnya mereka. Di hadapan Feng Hao Douluo tingkat atas yang sebenarnya, mereka tidak berbeda dengan debu kosmik. Jika bukan karena Nana, ratusan dari mereka pasti sudah mati. Kebanggaan batin setiap orang padam dalam sekejap. Mereka sekarang menyadari bahwa perjalanan mereka masih sangat panjang. Yang lebih dipahami Lan Xuanyu adalah jika dia ingin menyelamatkan Nana, hanya mengandalkan dirinya sendiri, atau bahkan dengan bantuan Tang Le, mungkin tidak mungkin. Hanya dengan dukungan akademi barulah ada peluang. Tapi baginya,
Tidak ada yang lebih penting dari ini. Bahkan jika itu berarti melepaskan kesempatan untuk memasuki pelataran dalam, dia harus menyelamatkan Nana. Kapal perang 33 Skywings berlayar sekali lagi, kembali ke planet induk. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa pesan yang mereka kirim kembali ke Akademi telah menyebabkan keributan di Federasi dalam waktu singkat. Tentu saja, hal itu tidak lagi penting bagi mereka. Meskipun pengalaman ini singkat, ini adalah pengalaman terdekat mereka dengan kematian. 4 hari kemudian, kapal perang 33 Skywings melaju dengan kecepatan penuh, memasuki atmosfer planet Douluo. Mereka akhirnya kembali merasakan aura kehidupan yang akrab dan kaya di planet induk. Semua orang mau tidak mau merasa rileks baik secara spiritual maupun fisik. Ini adalah perasaan pulang ke rumah. Bagi sebagian besar siswa Akademi Shrek, kembali ke planet induk, kembali ke Akademi, bahkan lebih nyaman daripada pulang ke rumah. Inilah pesona Akademi Shrek. Melewati atmosfer, kapal perang secara bertahap menjadi stabil, dan sinyal komunikator jiwa juga terhubung. Lan Xuanyu memeriksa komunikatornya dan segera melihat pesan yang ditinggalkan oleh Tang Lei, memberitahunya bahwa dia telah tiba di planet Douluo dan menunggunya di asrama Lan Xuanyu. Melihat pesan ini, Lan Xuanyu akhirnya sedikit santai. 33 Skywings, silakan masuk ke docking bay 1 untuk docking, terdengar sinyal dari menara kota Shrek. Ding Zuohan selalu memimpin kapal perang karena Lan Xuanyu khawatir emosinya akan mempengaruhi ketenangannya. Kapal perang itu turun perlahan dan akhirnya mendarat di docking bay terbesar di Shrek Aerospace Center. Yang mengejutkan mereka, sudah ada sekelompok orang yang menunggu di dermaga. Saat kapal stabil, palka terbuka, dan awak kapal perang 33 Skywings keluar.